Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhayati, NIM 321910070 dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini, pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 di SMPN 14 Pontianak. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Bapak Julisni selaku guru pembimbing saya di SMPN 14 Pontianak dan kepada Kepala Sekolah SMPN 14 Pontianak, Ibu Widya, dan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Aunur Rahman, MPD. Langsung saja. Latar belakang, kegiatan ini merupakan kegiatan lapangan persekolahan yang merupakan tahapan pertama dilakukan oleh program sarjana pendidikan sebagai tahap awal untuk mengenal lapangan persekolahan dan mengamati aktivitas yang ada di sekolah dan mampu memahami informasi yang didapat. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia IKIP PGRI Pontianak yang berkedudukan sebagai lembaga penyelenggara tenaga kependidikan LPTK merupakan salah satu ujung tombak untuk melaksanakan pendidikan. Program PLP1 merupakan bagian integral dari keseluruhan kurikulum yang diselenggarakan IKIP PGRI Pontianak dan sebagai salah satu mata kuliah wajib ditempuh mahasiswa dengan bobot 2 SKS. Dalam rangka menyiapkan calon guru yang memiliki kompetensi, perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi guru, pengembangan isi kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, penilaian hasil belajar, penyediaan bahan ajar dan sarana belajar. Maka inti dari kegiatan ini adalah aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan yang ada di sekolah dan manajemen yang diterapkan di sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan dalam Permenrisdikti nomor 55 tahun 2017, pasal 1 butir 8, PLP merupakan proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan untuk suatu tahapan dalam penyiapan guru profesional. Adapun tujuan dari PLP1 yaitu 1. Pengamatan kultur di SMPN 14 Pontianak. 2. Pengamatan struktur organisasi dan tata kelola di SMPN 14 Pontianak. 3. Pengamatan peraturan dan tata tertib di SMPN 14 Pontianak. 4. Pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera, rapat di SMPN 14 Pontianak. 4. Pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SMPN 14 Pontianak. Pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMPN 14 Pontianak, dan observasi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru yang ada di SMPN 14 Pontianak. Manfaat dari PLP1 ini yaitu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman di bidang manajemen dan kultur di sekolah. Kedua, mendapatkan pengalaman melalui pengamatan terhadap proses membangun kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial di sekolah. Mendapatkan pengalaman dan penghayatan melalui pengamatan terhadap proses pembelajaran di sekolah, dan memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Yang kedua, manfaat bagi lembaga tempat PLP1, yaitu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara lembaga tempat PLP1 dengan Fakultas IKIP PGRI Pontianak. Kedua, memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam menyiapkan calon sarjana pendidik yang berdedikasi dan profesional. Ketiga, mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan lembaga. Dan yang keempat, mengetahui hasil pengamatan langsung terkait kondisi SMPN 14 Pontianak mulai dari visi dan misi,
struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler, kultur sekolah dan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah yang dapat ditingkatkan melalui perbaikan untuk hasil pengamatan yang memperoleh catatan kurang maksimal dalam penerapannya. Hasil kegiatan PLP 1 ini yaitu pertama, kultur sekolah. Di dalam kultur sekolah, kami mengamati yaitu kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Di SMPN 14 Pontianak, seluruh siswa jika berpapasan akan saling senyum, sapa, dan salam dengan baik. Seluruh warga sekolah bersikap hangat dan ramah dalam menjamu tamu dan seluruh warga sekolah lainnya. Hal ini dirasakan kami pemagangan di SMPN 14 Pontianak. Terdapat juga banner di beberapa sudut tempat yang menganjurkan kegiatan 3S ini, yaitu senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, pengkondisian awal belajar. Guru memasuki ruang kelas dengan mengucapkan salam dan disambut oleh peserta didik. Selanjutnya memanjatkan doa dipimpin oleh salah satu peserta didik. Dan yang ketiga, upacara bendera. Berdasarkan hasil pengamatan kami dan wawancara yang dilakukan dengan guru pamong, kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari besar ditiadakan karena pandemi COVID-19. Keempat, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam beserta atribut sekolah ditentukan berdasarkan aturan dan tata tertib SMPN 14 Pontianak yang berlaku sesuai jadwal penggunaannya. Yang kelima, anjuran menjaga kebersihan. Kebersihan di dalam ruang kelas maupun di luar kelas, agar konsisten pembiasaan ini dilakukan dengan penjadwalan piket harian di kelas serta disediakannya tempat sampah di depan masing-masing ruangan. Dengan demikian, upaya menjaga kebersihan didukung penuh oleh SMPN 14 Pontianak. Anjuran menjaga ketenangan. Seluruh warga sekolah dianjurkan untuk menjaga ketenangan agar tidak mengganggu baik di dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung dan di luar kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Dalam memanfaatkan waktu, seluruh warga sekolah dianjurkan untuk disiplin waktu dan tidak korupsi waktu. Mayoritas seluruh warga sekolah datang ke sekolah tepat waktu dan pulang sekolah tepat waktu. Yang kedelapan, terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Suasana tenang tidak adanya di SMPN 14 Pontianak, suasana tenang tidak adanya keributan membuat nyaman dan tidak mengganggu warga sekolah lainnya yang sedang melakukan aktivitas. Berdasarkan pengamatan kami, ada salah satu guru menegur siswa yang gaduh di luar kelas saat proses kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Kesembilan, suasana di sekolah menyenangkan. Suasana menyenangkan dilakukan oleh guru dengan menjalankan proses belajar dan mengajar sesuai dengan yang sudah diterapkan dan tidak membosankan. Untuk pengamatan yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja. Yang pertama, bagan struktur organisasi. Berdasarkan hasil observasi kami dan wawancara guna mendapatkan informasi ini, bagan struktur organisasi sudah lengkap telah dilakukan dengan guru. Sudah lengkap telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur. Untuk bagian kedua, deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Di dalam bagan tersebut terdapat tugas dari mulai kepala sekolah hingga staf karyawan lainnya. Selanjutnya, pengamatan yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Pertama, kurikulum menggunakan kurikulum K13. Yang kedua, silabus menyesuaikan dengan silabus dan RPP yang dibuat. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP menggunakan kurikulum K13 yang dibuat oleh masing-masing guru bidang studi. Yang keempat, membuka pelajaran. Dibuka dengan doa, menyampaikan SKKD dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, penyajian materi. Menggunakan handphone, LCD proyektor, laptop, buku paket, dan LKS, lembar kerja siswa. Metode pembelajaran.
Praktek luar kelas ada, namun karena pandemik jadi tidak berlangsung. Yang kedua, praktek di dalam kelas, suasana tenang dan nyaman. Penggunaan bahasa Indonesia. Cara memotivasi siswa, mengajak siswa dan siswi belajar dengan menggunakan metode yang paling mereka sukai, misalnya belajar di dalam ruangan kelas atau di luar ruangan kelas. Teknik bertanya, guru dan siswa saling bertanya terkait materi pelajaran yang belum dimengerti oleh siswa. Kurikulum dan perangkat pembelajaran. Berikutnya teknik penguasaan kelas, memperhatikan guru saat menjelaskan dan mengajukan pertanyaan atas materi yang belum dipahami dan peserta didik mampu mengerjakan soal latihan yang diberikan baik secara individu ataupun secara kelompok. Penggunaan media, LCD proyektor dan komputer, papan tulis, dan spidol. Bentuk dan cara evaluasi, yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Menutup pelajaran diakhiri dengan doa dan salam. Perilaku siswa di kelas sopan dan santun, ramah, rapi. Perilaku siswa di luar kelas tetap memperhatikan etika, sopan santun, ramah, dan disiplin. Adapun visi misi sekolah dari Sekolah SMPN 14 Pontianak yaitu visi cerdas, kreatif, berbudi pekerti, beriman, bertakwa, dan berwawasan lingkungan. Misi, yang pertama melaksanakan pembelajaran yang efektif sehingga siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kedua, menumbuhkan semangat bersaing dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan dan latihan olahraga melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang keempat, melaksanakan pembinaan dan latihan kesenian sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang kelima, melaksanakan pembinaan dan latihan kepramukaan secara teratur. Dan yang keenam, menumbuhkan penghayatan terhadap budi pekerti dan ajaran agama yang dianut, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Menumbuhkan kesadaran warga sekolah sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan indah. Pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan guru pamong, kayak ini Bapak Julisni, Eskom, visi dan misi SMPN 14 Pontianak tertera secara fisik dan pada ruangan di sekolah SMPN 14 Pontianak. Observasi kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tidak terlaksanakan dikarenakan kondisi COVID-19, jadi untuk sementara waktu tidak dilaksanakan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadwal pelaksanaan ada, namun sekarang sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak terlaksanakan. Ada pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler ada. Setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ada, namun sekarang sedang dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi tidak terlaksanakan. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ada, namun sekarang sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak terlaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.